dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberi nafas oleh Allah SWT, masih diberi lidah, masih diberi nyawa, masih diberi kesadaran untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana saya bertanya, kalau Nabi Muhammad mas ini tahu kalau nggak lahir, kalau Nabi Muhammad zakat, kalau kan nggak Quran, kalau Nabi Muhammad nggak lahir, adakah masjid? Nggak ada. Oleh karena itu, kelahiran Nabi Muhammad itu lebih penting dari semuanya. Atas dasar itulah Nabi bersabda, "Malam yashkurillah lam yashkurin nas." Siapa yang tidak berterima kasih kepada makhluk, tidaklah dia disebut terima kasih kepada Allah Khalik. Makhluk yang paling pantas kita berterima kasih adalah sosok Nabi Muhammad. Karena itu puja kita berikan kepada Maha Al-Hamid, dan pujian yang diterima Allah hanya pujian Sayyidina Muhammad, sosok yang terpuji, yang memujinya karena Allah layak dipuji. Kalau kita berzikir muji Allah, seringnya bukan karena Allahnya, tapi karena lagi ada hajat, betul ya? Zikiran karena ada hajat, sholat karena ada hajat, sholawat karena ada hajat. Ibadahnya nggak ada yang betul-betul tulus kepada Allah. Sholat utang terbesar, ya, benar nggak? Sholat biar berkah, ini bagus, cuma itu bukan bayar utang, karena Allah nggak pernah mengatakan sallu Nabi tuqda dainuk, sholawatlah ke Nabi utangmu terbayar, nggak ada. Itu namanya mujarrabat, pengalaman yang sudah terjadi. Maka guru-guru kita memahami innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, ya, bersolawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan salam. Kenapa? Allah dan para malaikat bersolawat. Saya mau tanya, Allah punya utang nggak sehingga solawatnya harus dibaca? Jadi apa tujuan kita solawat? Perintahkan, titik, nggak ada sebab apa-apa lagi. Jadi tujuan itu hanya ta'abbudi, kepatuhan kepada Allah, tanda terima kasih kepada Rasulullah. Faedahnya banyak. Faedahnya kalau orang punya hutang dimudahkan bayar hutang. Kalau dia sakit, syukur-syukur sembuh penyakit. Nah, tolong dibedakan tujuan, bahasa Arabnya maksud. Bahasa Indonesia ya, bahasa Arab itu ilahi anta maksudi, maksud. Maksudnya kepatuhan kepada Allah. Allah aja bersolawat, masa situ enggak solawat? Terus gimana dengan kalam-kalam Habib Fulan, Syekh Fulan, kalau solawat begini rezeki lancar? Itu manfaat solawat, tujuan solawat. Kita mau ke Semarang, tujuannya kemana? Di tengah jalan ada pemandangan indah, ada kebun, karena faedah menghibur mata, melihat yang indah-indah, memetik buah, tujuannya lupa. Ya, nah, inilah misi kita selama ini. Kenapa kita kemudian pernah terlompat dari mulut Allah, perut
kan masalah banyak yang mirip-mirip Ka'bah itu, yaitu doa ya. Ya Allah, utang saya ya Allah, saya ya Allah, hajat Allah. Di tempat suci yang barang-barang tidak suci ini. Wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian hakikat dunia? Sahabat kemudian mengatakan, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah ajak sahabat-sahabat jalan ke tempat. Kata Nabi Nuh, lihat, itulah hakikat dunia. Mohon maaf, lagi sholat suci, syarat sholat aja suci. Masuk ke masjid kalau lagi apa tempatnya suci, lagi pusatnya masjid namanya Masjidil pantas wabang. Maka di Quran Allah menyindir nggak tanggung-tanggung kalau orang haji umroh, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang itu rumah diadukan cuma robana lagi, pakai skala dong. Jadi iblis itu minta ke Allah pakai nama ya Rob. Dia jadi abadi awal dia, kemudian dengan Nabi Adam mati. Ini sampean kalau doa pakai ya Robbi, selama itu enggak permintaannya, efek manfaatnya dari awal ada sampai kiamat enggak, atau cuma utang hajat ya, 2 tahun 3 tahun itu merem. Jadi agung, kita minta dan keagungan tersebut, kalau minta kepada yang agung, minta yang besar-besar. Manusia yang mengatakan waktu lagi di multazam tuh mintanya urusan dunia plus akhirat, sedikit sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti tanya ini terjemah, ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Pertanyaannya, kebaikan di dunia itu apa? Apa kebaikan di dunia? Rumah segala masalah. Ya, ini kebaikan atau enggak? Orang gede rumahnya, kasihan kita. Sebelum jadi anggota DPR dijarah orang kita, cuma karena sedikit digoreng, masya Allah ya. Itu modalnya belum balik tuh jadi anggota DPR tuh, uya tuh dijarah orang kan, secara manusiawi ya. Tapi emang ekspresinya tahu dah, wallahu alam apa di isi hati mereka itu. Wakil rakyat tapi tidak mewakili rakyat, dia hanya mewakili dirinya sendiri. Saya kasihan bukan dia dijarahnya, kita kasihan dia kok ngomong tolol gitu kan. Ada kan dia ngomong tolol, itu yang kita kasihan. Kebaikan dunia apa? Hasanah fid dunia itu apa? Ini selama ini apa, duit gaji? Enggak. Kebaikan nama, kita tahu sejarah masa lalunya, masa kecilnya sampai gedenya, namanya idola.
main futsal. Orang kan gaya dia itu baru sosok idola dunia bola. Gimana kalau itu sosok idola Sayyidina Muhammad SAW? Oleh karena itu, semua kitab maulid menceritakan lahir, bahasa sirah nabawiyah. Nah, sanadnya dipakai. Jadi semua orang di alam semesta tujuannya cuma satu, mau jumpa sama Allah. Namun kita mengenal Allah itu cuma sebagian-sebagian. Kenal Allah yang maha memberi rezeki. Rezeki ada pada duit, betul ya? Akhirnya orang menuhankan duit. Apa kata Rasulullah? Ta'iba abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Pasti lelah hati dan badan orang yang hidupnya tujuannya hanya duit. Maka kita alhamdulillah senang nih Mas Arif, senang ngaji, walaupun kayaknya sudah ngaji ke macam-macam orang, udah capek juga dia tuh ya, udah ngikut aliran macam-macam nih cik gue ya. Kemudian nih dilihat dari wajah mereka berdua nih kayaknya udah ketemu macam-macam ini. Iya, sampai bingung-bingung sendiri. Lo mengenal Allah kan sederhana. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka awalnya agama ini mengenal Allah, akhir agama mengenal Rasulullah. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin Muhammad Rasulullah. Awal agama la ilaha illallah, akhir agama Muhammadur. La ilaha illallah hakikat, Muhammad Rasulullah syariat. Maka orang tidak bersyariat nggak nyampe dia. Tapi cuma bersyariat nggak ada hakikatnya, bingung juga hidupnya, nggak bahagia dia. Jadi bahagia kita di dunia kalau kita sampai ke tujuan kerja, dapat gaji untuk menafkahi diri, pasangan dan istri, anak, betul nggak? Ketika dapat gaji seneng nggak? Seneng. Itu tujuan duniawi. Apalagi nambah gaji Mas Arif. Mungkin gaji nggak nambah, mungkin buat tunjangan aja lah, tambahlah gitu ya. Ini demo, mereka demo nih ya. Tolong sampein Buya gitu, dalam hatinya ngomong begitu. Betul Mas ya? Gue katanya. Gaji nggak apa-apa nggak naik, tunjangan naik gitu. Sayang anggota DPR ya Allah, tunjangannya kehapus 50 juta. Nih dosa lisan. Jadi kita minta ampun kepada Allah, semoga Allah jaga lisan ini dari zallat, dari ketergelinciran. Amin ya rabbal alamin ya. Saya ulangi lagi. Jadi bahagia di dunia dengan apa? Mengenal Allah. Kenapa mengenal Allah? Karena Allah tujuan dari semua tujuan. Kalau orang awam ditanya, kamu cita-citanya apa? Saya mau haji umroh. Haji umroh itu karena Allah atau bukan? Quran mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah, sempurnakan haji dan umroh karena menuju Allah. Berarti sebenarnya haji umroh untuk apa? Untuk Allah juga. Orang awam kenalnya tujuannya haji umroh, tapi kalau orang kenal tujuan dia hidup, tujuannya karena Allah. Mau haji umroh nggak ada masalah. Kan haji umroh hanya masalah sanggup tidak sanggup. Nggak sanggup jangan ngutang. Maka kita tidak menganjurkan kredit umroh, jangan. Kalau nggak sanggup nggak usah umroh, titik. Sederhana kan beragama? Agama kita paling sederhana sudah. Mudahnya ngasih jalan buat kita semua. Maka saudara-saudariku ya, mulai luruskan. Coba tiap pagi baca ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju, aku cari, Engkau cinta. Coba baca ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku. Tolong luruskan jika tujuanku cari dunia, arahkan kepada Engkau.
mencari rezeki, beralih dari rezeki kepada Allah yang maha memberi rezeki. Imam Ghazali ditanya, apa hakikat syukur wahai Ghazali? Kalau syukur gimana caranya mas? Syukur itu apa? Alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah, kalau orang agama sebelah puji Tuhan, ya. Itu terjemahan alhamdulillah itu. Alhamdu puji, lillah Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan. Itu udah bersyukur belum? Itu ekspresi bersyukur. I love you. Apakah itu yang disebut cinta atau itu ekspresi cinta? Saya tulis nih gede-gede I love you. Apakah itu yang cinta? Itu tulisan I L O V E Y O U. I love you. Itu bukan cinta. Cinta itu bukan ngomong ngemeng I love you. Mbak Dian nih dikasih bunga sama orang nggak dikenal, spesial nggak? Enggak, ngapain? Apalagi dikasih bunga sama orang yang kita benci, ih, jijik. Tapi kalau yang ngasih bunga Mas Arif, hatinya langsung berubah-bunga. Bunga tangkainya sampai di tangan, mekarnya di kolbu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok bisa spesial jadinya? Karena kenal siapa yang memberi. Kenapa pemberian Allah yang sudah banyak mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak berasa Allah itu ngasih? Karena nggak kenal siapa yang ngasih. Udah pernah sakit kelilipan mata belum? Udah pernah? Gak usah deh. Sakit kepala pernah nggak? Kalau lagi sakit kepala baru sadar kalau sehat itu, sehat kepala itu nikmat, bener ya? Ada yang punya rutinan sakit kepala, ada nggak? Betul. Ada yang rutin sakit kepala sini? Ada yang rutin sinus? Ada? Ada ya? Ini sakit dompet katanya Mas Arif. Ujung-ujung duit lagi, otak duit aja. Emang kalau nggak pada duit hidup jadi nggak hidup? Nggak gitu-gitu amat kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sihir duit namanya. Semua orang kita ini sudah tersihir sama duit. Nah, saudara-saudariku makan Allah. Jadi kalau mau bahagia di dunia gimana? Kenal Allah. Maka disebutkan ya, as'adul khalqi yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Itu hadis sahih itu. Orang paling bahagia nanti di akhir zaman, di akhirat, itu orang yang kenal makna la ilaha illallah. Jadi kalau wajib dari zaman ini, detik ini, sore ini, senja ini, menjelang malam ini, luruskan niat. Apapun kerjaanku, apapun sibuk, ilmu mengenal Allah. Jangan kejebak. Setan itu dulu ada yang jadi malaikat namanya Azazil. Azazil itu zikirnya la ilaha illallah 18.000 tahun. Tapi dia nggak kenal makna la ilaha, bahwa la ilaha illallah tidak sempurna kalau tidak Muhammadur Rasulullah. Gengsi dia. Akhirnya 18.000 tahun tirakat, dipecat dari kewalian karena dia nggak bahagia. Maka yang mengabarkan orang paling bahagia adalah la ilaha illallah. Yang baca la ilaha, tambahkan Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau baca la ilaha illallah, kata Allah, ketahui dulu ilmunya. Ini kita sampaikan di mana-mana. Fa'alam, kata Allah nih. Kalau tahlilan ada yang baca gitu ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Orang taunya la ilaha illallah doang. Padahal Allah perintahnya apa? Perintahnya bukan membaca dulu. Perintahnya mengetahui ilmu tentang la ilaha.
fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah tentang la ilaha. Ya semoga kalau kita nyinyir-nyinyir begini, ya orang kemudian ada tergerak belajar ilmu tentang la ilaha illallah. Ada orang zikir la ilaha illallah 70.000. Ada orang ngaji la ilaha illallah, makna la ilaha illallah sesaat saja, sebentar. Itu lebih afdol dia ngaji daripada zikir 70.000. Dan lebih afdol lagi dia belajar tentang hakikat la ilaha illallah, lalu dia zikir la ilaha illallah 70.000, ya. Ayat lain apa hadis lain nih? Hadis miftahul jannah la ilaha. Masuk surga gampang, la ilaha. Kunci surga la ilaha illallah. Maka kita berkali-kali juga sampaikan ke teman-teman, masuk surga itu mudah, tidak susah, cukup baca la ilaha illallah, pasti masuk surga. Nabi sendiri ngomong, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang baca la ilallah tulus dari kolbunya, dia pasti masuk surga. Nah, yang perlu dipelajari itu khalisan mukhlisannya, ilmu ikhlas. Ikhlas tuh susah kan? Itu nggak ada yang susah kalau tahu ilmunya. Mohon maaf Mas Arif, ini bikin begini susah nggak? Kalau saya mikirnya susah, tapi bagi yang mengenal ilmunya susah nggak? Nggak susah, benar Mas ya. Yang sudah biasa bikin susah nggak bikin begini? Mudah kalau tahu ilmunya. Jadi miftahut taisir, ya, pintu dari semua kebaikan, al ilmu bisyai, mengetahui perkara yang sedang kita urus. Jadi kenapa orang bilang masuk surga susah? Karena dia nggak kenal ilmu surga. Kok dia bilang masuk neraka mudah? Enggak, susah kok masuk neraka itu. Panjang ceritanya, dihisap dulu, panjang ceritanya itu. Maka ketika malaikat udah timbang nih semua, dicatat, ditimbang, dicatat, timbang. Oh, ini banyakkan salahnya daripada benernya. Itu malaikat udah panggil malaikat penjaga neraka untuk ikat dia. Allah langsung menurunkan kalam. Tunggu dulu. Hadis Imam Baihaqi. Tunggu dulu, ngapain? Tunggu, kamu belum timbang isi kolbunya. Mereka bingung, ya Allah, ini orang sepanjang kami mencatat dari dulu sampai sekarang nggak pernah taat. Kata Allah, tunggu dulu, bedah kolbunya. Dibedahlah kolbunya, diambil jantungnya. Ternyata jantungnya pernah menyebut nama Allah, kolbunya bergetar. Surah Al-Anfal ayat 2, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Dulu Mbak Dian ketemu Mas Arif, ada berdesir-desir bergetarnya nggak? Ser gitu, nggak ada. Mas Arif doang ya. Ketemu Cigu, ser gitu ya. Kalau kita jatuh cinta berdesir kan? Kenapa kita berdesir? Kita kenal, kita suka nih sama orang. Maka idza dzukirallah, jika disebut Allah yang sudah engkau kenal dan engkau cinta, belah bergetar. Kenapa disebut nama Allah nggak bergetar? Disebut nama Rasulullah nggak dikatakan, dikaji, dikalamkan, diceramahkan, diurai, sehingga tidak ada lagi orang mengkaji lafaz Allah, mengenal ilmu tentang Allah. Jadi saya mengajak dari hati paling dalam semua yang hadir sore ini, mulailah berangkat naik dari hamba zikir ngitung kepada hamba zikir ilmu. Tujuan selawat yang sejarah. Selawat janganlah urus urusan. Kalau ente nggak mau selawat, kalau nggak sembuh selawatnya begitu. Itu oleh Allah Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. Nabi Muhammad itu obatnya hati.
dan penawar rindunya kolbu. Kalau kolbu udah sehat, baru masuk ke bab zahir. Timbil wadawa yatil abad dan wasifa. Kolbu tidak sembuh, badan tidak sembuh, maka kalau orang wassalam. Jadi kalau sakit tapi dia sebenarnya tidak sakit, itu rehat parah. Penebus guru saya Abu Hasan Basri batuk tiap hari, diperiksa di rumah sakit yang paling canggih tahun 90-an akhir itu ya. Guru saya Abu Hasan Basri dicek semua alat yang canggih, nggak ketemu penyakitnya, nggak ketemu penyakitnya. Itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah, nggak ketemu penyakitnya. Kok bisa? Dia juga bingung. Akhirnya dokter bilang, kalau bahasa kampung tuh ngucap pak, kalau sini apa? Nyebut pak, nyebut. Akhirnya bilang nyebut. Dokternya bingung antara mau ketawa mau kesel. Enggak mau divonis, mau dioperasi. Dioperasi di rumah sakit. Lebih tua lagi, obatnya disimpan di bawah sajadah, nggak pernah dimakan. Kalau makan dikit sekali, hidup aja dia. Tahun-tahun itu bukan jam, apalagi jam 3 pagi. Itu beliau bukan doang, nggak ada menggigil. Kita tanya rahasianya, zikir Allah, Billahillahu ma'asmihi wala fis sama. Zikir debus ya, dengan nama Allah, siapa yang bersama dengan namanya, maka yang di bumi, di langit tidak ada yang menyakitinya. Kalau dingin itu zikir ini enggak, malah menikmati dia. Nah, saudara-saudariku yang bukan Allah, dunia dengan apa? Tujuan di dunia ini bakal kita saksikan. Kakek kita meninggal, orang hati, guru kita aja wali meninggal, nabi meninggal. Melihat itu secara akal batin, masa tua yang indah itu semuanya semu. Jadi rumah ini semu ini Mas Arif, rumah secakep begini bakal ditinggal juga. Tapi lah ya, walaupun sebentar nikmati. Makanya ada satu riwayat di Tabarani, innallaha ya khalaqal khalqa fayarzuqahum. Allah menciptakan makhluk lalu kasih rezeki mereka dengan rezeki yang melimpah mewah. Walau ini dari malam di hari sebelum subuh kita nyampe di sini, di tidurnya udah berantakan semua nih teman-teman ini. Udah nggak jelas tidurnya sudah. Tapi nikmat, kenapa? Ini tujuannya silaturahim ya, nyapa. Tetap rasanya beda. Ya semoga mas-mas yang kerja di Truli Joglo ini ngajinya tidak hanya mengukir di kayu, tapi mulai mengukir di kolbu ya. Jadi jangan hanya urusannya dengan teman, dengan saudara, dengan bos kita, majikan kita, urusan anak buah sama tuan. Tapi kalau bisa, karena dulu memang pernah jumpa di alam ruh, sekarang diperjumpakan, wadahnya pekerjaan ya. Oleh karena itu datang dari Jakarta ke sini jalan kaki apa pakai mobil? Punya mobil itu orang kaya atau orang miskin? Kayaknya dipakai silaturahim, makanya Allah nggak pernah marah.
Orang suka sedekah itu dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Makanya Allah nggak jadi murka. Haji umroh itu orang berutang miskin atau orang punya kelebihan duit? Mohon maaf kepada yang rezekinya pas-pasan, mohon maaf. Ya, berarti syariat itu nuntut kita emang harus punya tabungan, benar nggak? Supaya bisa bersedekah tuh nggak usah banyak-banyak, Mas, sesanggupnya. Kan min fuduli amwalikum, ya. Yas'aluna apa? Yas'alunaka, gimana ayatnya? Mereka bertanya kepada engkau mengenai apa yang diberikan sedekah. Madza yunfikun, apa yang mereka infakkan. Apa jawaban Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kalimatnya khair itu kelebihan yang melimpah. Jadi kalau kebaikannya baru untuk keluarga, ya sedekah dulu untuk keluarga, maka falil walidain, keluarga dulu, orang tua dulu. Ini mohon maaf nih Budian, Mas Arif ini masih punya orang tua nggak? Kalau anggap masih punya bibi, jangan lupa kasih hadiah. Satu kali Nabi Muhammad mendatangi seorang janda tua, ya, yang dia sudah lupa Nabi Muhammad. Ternyata itu temannya Sayyidah Khadijah. Terus itu kasih hadiah. Terharu. Tapi mantan jangan ya. Emang punya mantan. Terti cinta apa? Cinta bersemi lagi kembali. Berdasarkan itu semua, saudara-saudariku, tujuan hidup kita mesti kita lurusin lagi. Nah, inilah penutup dari kajian sore ini. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bin, hadis paling pertama ternyata itu paling tinggi. Sesungguhnya semua amal tergantung niat. Niat di mana? Di lisan, di kaki, di buku, apa di kolbu. Kalau nggak mengerti ilmu kolbu, ilmu hati, niatnya bener nggak? Nggak bakal bener. Oleh karenanya syarat niat yang bener, belajar ilmu tempat niat. Tempat niat di mana? Di kolbu. Ilmu kolbu tidak ada di fikih, di akidah, adanya di tasawuf. Berarti wajib belajar tasawuf. Nah, insya Allah sekali berapa bulan kita kesini, insya Allah ya, silaturahim. Semoga Allah tidak murka kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah hadiniya wa li kulli salihah wa li sa'adatina fid dunya wal akhirah wa li ma'rifatillah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.